Alhamdulillah alladzi arsalana nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaku bi sunanihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, amma ba'du. Saya Abdul Mujakin sedaja para kiai, para pemuruk, juga sedaja hadirin. Saya hadir malam semakin kali itu. Pertama syukur malam kali itu bisa along-bolong, tak seperti biasanya di pelan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan, mengarahkan, dan selalu mengharapkan umatnya menjadi umat yang selalu selamat di dunia atau akhirat. Para jemaah, saya Abdul Mujakin, Maulid Nabi, ada ungkapan seorang ulama mengatakan, kalau sebagian alian di sebagian orang ada buagi sampai macam-macam bid'ah dan seterusnya. Sebagian ulama ada buagi bisa-bisa bukan hanya bid'ah dan mereka, tapi wajib melaksanakan Maulid Nabi. Karena Maulid Nabi itu adalah bukti syukur. Syukur yang paling istimewa, mana nikmat yang paling agung? Tidak ada nikmat yang paling agung daripada nikmat lahirnya kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka berarti mengadakan bertasyakur, asalkan dengan tidak sampai boros, tapi tidak sampai melanggar peraturan syariat, tetap dikatakan hal yang istimewa. Sampai ada seorang ulama mimpi Rasulullah, katanya apa ya Rasulullah, dalam mimpi mereka ke Rasulullah, aku harus bagaimana? Sementara sebiasanya masyarakat kita ketika ditok pun apakah itu meres, pun apakah itu salah. Maka komentar Rasulullah hanya satu, man fariha bina farihna bihi. Pasira orang si punya kalaban lahir sengkok, keberadaan sengkok, farihna bihi, maka aku juga bahagia dengannya. Makanya dalam video dua kisah para ulama aja pun aplikasi daripada syukur kan macam-macam, sampai disunnahkan meletakkan sesuatu yang hal-hal yang tidak biasa diletakkan sabuk sampai akati, sampai kalau orang non muslim sampai ketika mengadakan acara lahirnya yang dibanggakan dengan sampai meletakkan lampu-lampu, maka di acara Maulid Nabi sampai dianjurkan juga meletakkan lampu-lampu dan semacam, melambangkan syukurah, kebahagiaan akan lahirnya Rasulullah. Bagian daripada sunnah istihab. Yang kita itu diantara kita itu Arafah akhir sampai perang sebarang. Bahkan sampai ada tradisi di sebagian tempat itu saking istimewanya Rabiul Awal, Roma licet, Kenteng licet, sampai ketika mau masuk bulan Rabiul Awal, dalam visi tak biasa yang pokoknya yang istimewa ketika masuk bulan Rabiul Awal, apa mati kerdaya asokor lahir kanjeng Nabi dengan bulan Riyah.
Kan kalau di Hadramaut ya pun mulai malam tanggal 1 itu sudah pawai selawat Nabi ya, sampai eleng-eleng. Mereka itu sombong, jarang. Paling ngantang mulai dari malam 12 kemudian ini pun benar. Mungkin sebelumnya tak patah aja. Nabi di sebagian tempat yang lain ampun sudah mulai tanggal hitung 2 telok terus sampai ke bulan terakhir, kadang sampai terlampau ke bulan setelahnya sampai melaksanakan Maulid Nabi Bakun. Akan tidak ibadin sebenarnya taman gini kan. Sebelumnya ampun sudah melaksanakan Maulid Nabi. Kita ada Pak Maulid Rabiul Awal. Para jemaah sehatin mujahin, Nabi nyeritakan tentang Rasulullah secara fisik, yang kita usah bahas Nabi secara fisik. Allah sudah ngaku-ngaking, Allah sudah mengatakan azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu khuluknya. Kalau parasnya, kalau postur tubuhnya, itu pun sudah settingan pangeran. Katipun apa rambutnya Rasulullah, bagaimana fisiknya Rasulullah, kulitnya bagaimana, anunya bagaimana, kita tidak mau cerita tentang itu. Karena ketika pun sudah settingan pangeran. Seperti dikatakan oleh sahabat Hasan bin Thabit yang biasa dilontarkan oleh para vokalis fa'ajmalu minka lam taro qattu aini fa ahsanu minka lam talidin nisa. Tidak ada ajmal, tidak ada manusia yang paling tampan. Lam taro qattu aini, yang pernah aku lihat. Dan tidak ada yang ahsan, yang lebih baik minka daripadamu ya Rasulullah. Lam talidin nisa, yang dilahirkan oleh para perempuan. Tak ada orang bini saya lahirakin sefokus akan terus kanjeng Nabi. Dan tidak ada yang paling tampan yang dilihat oleh mata mulai lambok sampai qablu dan setelahnya tak pernah ada manusia yang seperti beliau. Itu sanjungannya Hasan bin Thabit. Sampai itu terus khuliqta mubarra'an. Khuliqta mubarra'an. Engkau diciptakan dalam kondisi bebas. Bebas dari apa? An kulli aibin, dari segala macam celah, kekurangan. Kanjeng Nabi diciptakan dalam kondisi tidak ada sedikit pun celah. Ka'annaka, maka seakan-akan engkau khuliqta, diciptakan kaifa tasya. Apa? Khuliqta ka'annaka khuliqta, maka seakan-akan engkau diciptakan kaifa tasya, kama tasya, seperti engkau yang harapkan. Akati kanjeng Nabi sing ngarep ketibi. Engkau minta mata sing ngaria, engkau minta obu sing ngaria, engkau minta beden sing ngaria, kulit sing ngaria. Seakan-akan akatipun settingan penyoonan kanjeng Nabi tibi. Seakan-akan saking istimewa secara fisiknya Rasulullah. Contoh Nabi cerita tentang fisiknya Rasulullah. Nabi sampai ningalin fisiknya, ceringkan memimpin bawain orang yang pernah memimpin Rasulullah, maka akan diamankan. Gini mimpi, kenapa lagi melihat dengan Allah ya, melihat dengan aslin ngabas fisik dohir, pasti manusia pun pernah saya tinggalin makrifatnya Rasulullah, dia pasti akan menjadi orang yang lembut, dia pasti akan menjadi orang yang beriman. Seperti itu ceritanya Fudalah. Dimin bedoreng nyaman Fudalah aja pun. Kalau itu orang cek cermat kanjeng Nabi, cek boceng kanjeng Nabi. Sampai istilah itu kanjeng Nabi kan atau itu lah bunte menurut. Itu lah bunte apa lah ketika tawaf itu sarung Fudalah. Sampai iki ngibeleting pun para tawaf ini. Akhirnya ketika tawaf satu kali pangki Rasulullah orangnya naruh bunte menurut. Perasaannya langsung kembali kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan tak pernah toleh, menotoleh kanjeng Nabi itu benih senekat. Rasulullah tidak pernah seperti itu, menotoleh langsung dengan badannya. Itu akhlak. Toleh apa yang ada dalam hatimu? Azkurullah. Aku berzikir kepada Allah. Jalan boleh kanjeng Nabi. Takun terawunte. Akhirnya ditanya lagi boleh.
Apa yang ada dalam hatimu? Padahal pun letih pun disambung pun mahatin kanjeng Nabi pun. Nurul pun tidak semak kanjeng Nabi. Azkurullah, aku berzikir kepada Allah. Ketiganya, aku nurul pun tidak. Apa sih benar ngaten betul? Azikir ke Allah. Itu dalam kondisi jadi senang sarang Rasulullah. Akhir sarang kanjeng Nabi. Astana kaya sabar dengan deden. Padahal nang dalam deden itu diantaranya ada pisaunya kan, tuh saya mau dibunuh kanjeng Nabi kan. Takut sarang Rasulullah deden. Padahal sebelumnya kata manusia saya paling kebencian sarang Fudalah kan itu adalah kanjeng Nabi. Ketika tangan astana Rasulullah sabar deden pas yangka karena yangka astana Rasulullah tidak ada manusia yang paling dicintai kecuali kanjeng Nabi. Ini tuh diantara fadilah tinggalin sarang Rasulullah benar setting langsung sarang Rasulullah. Mangan kini kun abas benar setting. Jadi tidak ada apa kalau sudah fisik tidak ada masalah kan. Istimewa kanjeng Nabi itu luar biasa. Mata kanjeng Nabi, para sahabat istimewa. Orang-orang soleh, para wali-wali luar biasa. Tuh fisiknya Rasulullah. Lebih dari kak itu, awsaf yang paling penting itu awsaf. Sifat-sifat Rasulullah. Yang perlu kita tiru adalah sifat-sifat Rasulullah. Karena Nabi khalqun ketetin kanjeng Nabi nggak usah dibahas. Itu sudah settingan pengiran pun sudah yang terbaik sudah. Yang perlu kita tiru adalah situng gini ya. Karena kanjeng Nabi itu adalah ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Ketetinah dan khuluqah. Budi pekertinya, akhlakah. Sebisa mungkin kita terong ki akhlak kan itu. Walaupun tidak bisa 100%, ya apa lah. Paling tidak kita belajar meniru. Karena tidak ada di dunia itu sifat baik kecuali semuanya bergantung pada Rasulullah. Ada orang yang lampak pasti lampak pada contoh orang yang paling lampak kata kanjeng Nabi. Ada ta'ala kese ijab kebinina pasti nak cerita aki kanjeng Nabi adalah contohnya. Ada tetangga saya paling fokus ke tetangga kanjeng Nabi. Ada cerita tentang open ada anak yatim kanjeng Nabi. Ada anak bubuin sifat-sifat yang fokus sebetulnya kata semuanya bergantung pada kanjeng Nabi, berta'alluq kepada kanjeng Nabi. Kenapa? Di antara akhlaknya Rasulullah ya tawadu, selalu ithar kanjeng Nabi itu mendahulukan orang lain dibanding tibin-tibin. Itu Rasulullah. Dia tak pernah ma'akur seperti engkau akan orang lain tak akan tahu harus jalan. Ithar itu akhlaknya Rasulullah, selalu mengedepankan orang lain. Kenapaan boleh setuju nah? Ithar kanjeng Nabi lebih ada tak pernah mencela makanan. Mun kesokan gede ya deer. Tak komentar pun, maka tak anda tak komentar. Tak kesokan ya tak ada sedikit pun. Pun apa beda deer dan tak kesokan itu beda juga. Di antaranya seperti yang pernah juga dibuat Rasulullah. Makanan-makanan yang baunya tajam di antara. Kiminya apa? Sifat-sifat Rasulullah yang perlu kita tiru di antara banyak dalam rumah tangga. Kanjeng Nabi tidak pernah mangluan. Apalagi sampai gigir, mangluan. Seperti pernyataannya Anas bin Malik yang ngadeng Rasulullah lebih 20 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun. Ngadeng Rasulullah tak pernah panglo. Baan arah apa mak ada iya. Arah apa buat mengakurin dek iya. Anas bin Malik ada buat kita apa nak kanjeng Nabi ketika itu. Apalagi sampai gigir. Rasulullah in uliya yakfu. Bila disakiti kanjeng Nabi selalu memaafkan. Wala yu'aqib tidak membalas. Ia membalas dia pada berhenti. Wa in khusima yasbut. Bila dicaci maki diam. Wala yujawib tidak menjawab Rasulullah. Yang menjawab pada bersetukan caci maki pada budi. Itu. Ini kau ajaen diam. Tak ada bunyi meninggal. Maka aja nggak bisa ada gendeng dia. Itu kanjeng Nabi, sifatnya kanjeng Nabi. Tak pernah mangluan, ejepan, pedulian. Apalagi tangke.
apalagi ke tetangga. Itu paling super sekali Rasulullah, apalagi ke tetangga. Makanya sampai berdebu-debu khusus tentang tetangga itu, tentang bab al-jar itu, tetangga. Yusini bil jar, yusini bil jar, yusini bil jar. Malaikat Jibril selalu wanti-wanti kepada Kanjeng Nabi berwasiat, seakan-akan dia pun tetangga itu oleh wasiat, oleh apa? Oleh tirkah, oleh harta peninggalan mayit apa orang saking selalu diwanti-wanti. Bahkan sampai berdebu, orang yang zina itu pun sudah dosa aja, tapi lebih gawat pula itu sebenarnya zina ben tetangga. Ada dua ide. Si tonggo melanggar peraturan pangeran, nomor dua nyakitin tetangga. Kanjeng Nabi menanda bu, hendaklah aku berbaik, berlaku fokus bertetangga. Ini sudah dilanggar berarti. Aku fokus bertetangga, nyakitin tetangga. Maling sudah cepun cek coba pun. Mana maling yang tetangga ini jauh lebih coba boleh. Maka boleh maling kadang, iya maling bagus juga lagi, maling bijak lah, maling bijak. Menyicok keluar tisan itu. Engkau lagi maling lek tak tahu menyicok ni tetangga din nak rusak tu. Itu ni. Malah tak masuk dua sini ke mungkin menyakitin tetangga ni sini. Menyakitin bakun nyakitin, dolim bakun dolim, tapi tak dolim tetangga ni. Kan batas tetangga paling tidak minimal kan 40 rumah daripada segala penjuru arahnya. Desa 40 rumah, desa 40 rumah, desa. Kan ini masuk kategori 40 rumah tetangga. Ya mun desa 40 kan bentenan aku jauh. Mun desa 40 jauh ni kan. Umpah haroman pak jauh. Jauhan boleh bahali begini. Selain dari gading itu, Rasul Nabi itu selalu senyum. Karena senyum itu melambangkan hati seseorang. Senyum yang dipaksakan dengan senyum yang keluar dari hati nurani itu tidak bisa disamakan. Karena tetap beda. Makanya inalikan ninggalin orang-orang yang soleh itu. Ninggalin orang yang soleh, nah bahasa kimuan gue itu ithar. Bisa mengandung berpengaruh pada siapa saja. Apalagi saya Abbas Rasulullah. Abbas sering soleh buin, akati para habaib yang saya rasakan, Abbas sakin para habaib pun luar biasa kesolehan. Karena Abbas itu tenang. Makanya tanda orang yang soleh itu ketika dia Abbas bisa bikin dia tenang. Sederhananya itu bisa bikin tenang. Bisa tenang, kok nyaman nanti Abbas semuanya aja. Kita kan Abbas semuanya kan. Gimana kalau Rasulullah nanti? Jadi kalau cerita tentang Rasulullah ini mau dipanjang lebarkan tak bisa dibahas. Apa yang dibahasnya? Rahman, kita cinta Rahman. Rahim, kita cinta Rahim. Rauf, bagaimana kita cinta Raufnya Rasulullah? Itu saking banyak sifat yang ada dalam Rasulullah. Mulhim, ada mulhim. Nabi itu juga mulhim, inspirasi kepada orang lain, siapa saja. Penghambaan atau sifat-sifat Rasulullah. Selain dari Kak Dinto, Maulid Nabi Kak Dinto istimewa. Pembacaan Maulid Nabi seperti yang kita bahas kemarin, pasera orang sehingga ada di Maulid Nabi berarti sudah lambang orang itu bengal, lambang orang itu senang dek Kanjeng Nabi itu hadir itu. Makanan yang disiapkan di majelis Maulid Nabi itu adalah makanan yang barokah, makanan minuman yang barokah. Jadi sampai dikatakan di sebagian keterangan seorang wali besar mengatakan man hayya ta'aman li ajli qiraati maulid Nabi. Man hayya ta'aman, maksudnya orang yang saya nyiapakin deeran li ajli qiraati maulid Nabi, karena untuk acara maulid Nabi, wa jama'a ikhwanan ban malong mapolong dan taretan, wa auqada sirajan dan menghidupkan lampu, wala bisa jadidan dan pakai baju yang jadid yang baru, wa tabakhar dan pakai tabakhar bukhur
tupah, ini sudah ada tupahnya kencing. Wa ta'attar, pakai minyak parfum. Semua itu dilakukan ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ngaku-ngakin dak maulid kanjeng Nabi. Maka jawabuna hasarahullahu yaumal qiyamah ma'afil qatil ula, maka dia nanti akan digiring di hari kiamat nanti ma'afil qatil ula bersama kelompok-kelompok pertama. Siapa kelompok pertama kali itu? Minan nabiyyin, dari para nabi. Imam Fakhrul Razi ada buah lagi. Ma min saksin qara'a maulidan nabi, tidak ada dari seorang yang membaca maulid nabi ala milhin, atas buja, au burrin, atau gandum, au syai'in akhar, atau yang apa saja, minal ma'kulat, dari makanan-makanan, illa zaharat fihi barakah, kecuali di dalamnya terkandung barokah. Itu makanan. Wa in kuri'ah maulidun nabi, apabila maulid nabi itu dibacakan alamain, atas air, faman syariba min dzalikal ma', pasira orang yang nginum dari aing saya bacain salawat kelak, dakhala qalbahu alfu nurin, maka aku bakal masuk ke dalam hatinya orang kelak 1000 cahaya, wa rahmatin, dan 1000 rahmat. Aing saya bacain salawat. Makan beda kaca-kaca sebiasa nah mun hadir ke acara ngiba naing gitu tuh. Ngiba naing bacain salawat. Maka dakhala qalbahu, masuk ke dalam hatinya orang yang minum aing saya baca salawat kelak, alfu nurin, 1000 cahaya, wa rahmatin, dan 1000 rahmat, dan wa kharaja minhu, dan keluar darinya alfu ghillah, alfu ghillin, 1000 sifat cuba, 1000 sifat cuba. Ghillin itu ya dengki, pokok sifat cuba nih, ghillin masuk ghillin, benci, wa illatin, dan penyakit, 1000 penyakit akan dihilangkan. Dan wala yamutu dzalikal qalbu, dan hati tersebut tidak akan pernah mati yauma tamutul qulub, ketika hati-hati yang lain dalam kondisi mati, hatinya orang yang minum air ya baca salawat tidak akan mati. Tuh fadilahnya perkumpulan ketika dinto. Dan juga ada buki, wa man qara'a maulidan nabi, barang siapa yang membaca maulid nabi ala darahim, atas dirham, ya kalau sekarang uang lah, obeng, baca selawat atas obeng. Oleh pas berkat-berkat pada obeng apa dong biasanya, mending semangkiran banyak. Terus wa khalatatil kadarahim, dan obeng saya baca selawat kila epa polong, epa campur bigai diha kelaban obeng selain waqa'at fiha barakah, maka bakal tumipah barakah ka obeng-obeng kila. Wala yaftakiru sahibuha, dan tak bakal fakir orang se andi obeng kila. Wala tafragu yaduhu bi barakatin nabi, dan tak bakal sepeh astana orang kila bi barakatin nabi, kalaban sebab tak bakal sepeh, maksudnya selalu ada. Wala tafrahu yaduhu bi barakatin nabi, kalaban sebab barokah dengan jan nabi. Taudibuna, seorang mufassir besar, seorang wali besar, Fakhruddin Ar-Razi, ada buki dalam kitab Ni'matul Kubra 'alal Alam, karang Ibnu Hajar Al-Haytami. Muka-muka tan kula sedang majelis saja pareng lebur mau salawat, paling kenceng mau salawat, apalagi dia pun sekenda 1000 barakah, 1000 rahmat bekal badan yang ini kan aing, apalagi sampai minum tan kula sedang majelis saja dia salawat, sampai minum dia salawat walaupun sitok beda cerita segini. Ada cerita Mesir, kita di Mesir, ada seorang perempuan pemain film panas. Bagaimana jadi pemain film panas ya? Pemain film panas kan? Gimana? Film action. Pas orang kan itu ada kontrak baru, sarang sutradara baru untuk memerankan cerita yang sangat terkenal, yaitu ceritanya Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang perempuan solehah
Dituntut dia mirip dengan Rabi'atul Adawiyah, padahal pemeran film panas. Akhirnya dia harus punya ritual kan, harus punya kebiasaan yang ada dalam Rabi'atul Adawiyah. Jaga malam, zikirnya luar biasa, salawatnya juga luar biasa. Rabi'atul Adawiyah itu dalam riwayat dia punya kebiasaan dia setiap harinya baca salawat 25.000 kali setiap harinya. 25.000 kali. Benar ini. Akhirnya dia perempuan harus kan dituntut oleh sutradaranya untuk berperan seperti itu. Sebelum dia berperan dengan nyata, dia sudah dituntut seperti itu. Dia pakai jilbab dan sudah tutup pakai niqab itu dah, cadar itu. Setiap hari dia praktek sebelum dia memerankan acara yang semestinya. Untuk biar biasa aja, biasa zikir Allah, salawat terus, zikir salat malamnya juga, tahajudnya juga, iya. Setelah dia memerankan dengan nyata, karena dia setiap hari tetap harus mempunyai peran yang sama, 25.000 kali setiap harinya salawat. Ternyata setelah selesai dia pun Rabu Rasulullah ini. Karena sebab borokan, padahal peran pura-pura kan, pura-pura baca salawat setiap harinya segitu. Tapi karena dituntut acting, dia biasa. Sampai setengah bulan dia pun dia baca akhir Rabu Rasulullah. Dalam Rabu itu Rasulullah kondisi tersenyum. Akhirnya bangunnya dia menangis dan dia sadar berubah, asli berubah. Bukan pemeran utama, bukan pemeran pura-pura, sudah berubah dengannya, sejelas-jelasnya berubah. Dan perannya sudah selesai kan? Perannya sudah selesai, dia berubah dengan sesungguh-sungguhnya, bukan pura-pura. Kalau sebab dia membiasakan baca salawat 25.000 kali setiap hari. Sebenarnya, jadi kalau kita mungkin bisa berperan seperti itu, ini berperan pura-pura, King bisa berubah. Bermung tidak pura-pura gitu. Bermung tidak pura-pura, pas nyata setiap harinya baca salawat seperti itu, walaupun hanya sallallahu ala Muhammad. Makanya mun sampai bisa saya bubain orang yang pas biasa saya bubain, insyaallah tak kira meler, insyaallah tak kira senggaan, lebih cinta pada ketaatan saya bubain pun. Man aqallul kathir kan telaratos gitu, paling segur ini banyak itu kan telaratos. Jika telaratos pun saya pak nih, apalagi sampai ibu pun ada. Pocor-pocor lah sampai Nero Rabi'atul Adawiyah 25.000 kali setiap hari. Insya Allah berubah kehidupan. Allah menjadi lebih baik. Mungkin sekali toh tak ada tanya atau mungkin bermanfaat. Karena mau diciptakan apa saja, siapa yang menciptakan Rasulullah pasti dalam kondisi posang. Fi hairatin azimatin. Pasti dalam kondisi posang. Mau cerita apanya Rasulullah? Saya coba-coba ketika melafalkan bahasa wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah dikatakan bahasa azim. Apa azimnya Rasulullah? Apa azimnya Rasulullah? Dilihat di setiap lafaz yang berkandung azim yang lari pada Rasulullah ayat itu, maka panjang lebar sekali tentang bahasa azim. Kini pun sitong azim begini. Pas lain azim benar-benar Rauf, Haris dan seterusnya sifat-sifat Rasulullah kan tuh. Maka panjang lebar pastinya. Maka ceritakin 20 tahun tak kira kemarin sifat Rasulullah itu. Muka-muka paling tidak kita menjadi orang yang bisa nero walaupun tidak banyak. Nih sekoni ya pocor-pocor nero salawat pun sudah luar biasa. Karena tanda cinta itu kan sudah banyak menyebutnya. Biar tidak terlalu gombal lah hidup ini. Banyak dulu mengatakan cinta tapi kenyataannya tak pernah menyebutnya. Muka-muka manfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.